Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020? Saya doakan hidup Anda selalu penuh kedamaian, selalu penuh dengan ketenangan, dan selalu penuh dengan kebahagiaan. Saya merekam suara ini sekitar jam berapa sekarang ya? Jam 23.40 menit. Saya membuat audio ini di depan rumah sambil melihat bintang, dan tiba-tiba ada helikopter yang lewat tadi di atas rumah saya gitu ya. Di atas rumah ada helikopter yang lewat, sepertinya memantau situasi yang terjadi di Surabaya. Kalau saya baca informasi memang sudah reda, sudah pulang. Yang tadi menyuarakan aspirasinya, yang tadi berdesak-desaan untuk menyuarakan unek-uneknya, menyuarakan aspirasinya, itu bagus. Memang yang namanya aspirasi harus dikeluarkan, yang namanya unek-unek harus dikeluarkan, karena kalau disimpan nanti jadi jerawatan. Apapun itu unek-uneknya di diri Anda, di pikiran Anda, kalau itu bisa dikeluarkan, dikeluarkan. Kalau Anda pendam sendiri, Anda simpan sendiri, apalagi Anda belum paham bagaimana mengelola pikiran, bagaimana mengelola emosi, bagaimana mengelola kondisi dalam kepala Anda, maka itu menjadi sumber penyakit sebetulnya. Coba lihat, banyak orang itu sakit darah tinggi, sakit macam-macam, karena sumbernya adalah pikirannya. Bahkan ada sebuah riset yang mengatakan bahwa sumber penyakit itu hampir 90% adalah dari pikirannya yang tidak terjaga, dari pikirannya yang tidak tertata. Artinya apa? Unek-unek, kejengkelan, kemarahan itu membuat jadi kepala, menjadi berat, menjadi sakit dan tidak enak. Gitu kan? Coba deh, kalau Anda ada marah sama orang, ada sebel sama orang, ada tidak nyaman dengan orang, lalu Anda simpan sendiri, biasanya Anda jadi gondok ya, jadi sebel, jadi jadi uring-uringan, karena pengen marah tapi tidak bisa marah, kemudian itu jadi sakit. Kalau teman-teman yang masih muda biasanya jadi jerawatan. Itu sama aja dengan memendam kangen, memendam rindu, jadinya jerawatan. Nah, tapi sebetulnya yang namanya amarah, namanya emosi, namanya unek-unek itu bisa dikelola, bisa kalau bahasa saya bisa dimodifikasi, bisa diatur, bisa diredam. Syaratnya apa? Anda sadar bahwa yang namanya marah-marah, yang namanya unek-unek itu membuat tidak nyaman. Itu aja dulu. Anda sadar itu bahwa kalau marah tidak enak. Ada dua pilihannya. Anda lampiaskan atau Anda kelola. Hanya dua. Anda lampiaskan, Anda kelola. Lampiaskan itu bukan berarti Anda marah sama orangnya atau berbuat yang anarkis, bukan seperti itu. Itu namanya merusak yang lain. Anda bisa melampiaskan dengan berteriak mungkin di tempat sepi, berteriak di pantai, berteriak di gua. Anda bisa teriak di situ. Atau Anda mau lampiaskan dengan mukul itu pisang itu ya, pohon pisang itu, atau yang di rumahnya ada alat untuk sak tinju itu, Anda bisa pukulkan itu. Kenapa? Emosi itu punya power besar. Kalau itu tidak disalurkan, tidak dilampiaskan, Anda jadi terus tidak nyaman, maka lampiaskan. Anda bisa
memukul tadi itu sak semen, mungkin Anda bisa memukul pohon pisang. Jangan mukul tembok, nanti tangan Anda sakit gitu ya. Lampiaskan aja itu. Kenapa? Emosi itu dari kata emotion, E-nya adalah energi, motion adalah bergerak. Berarti emosi adalah energi yang bergerak. Kalau itu emosinya besar, berarti ada energi besar di tubuh Anda yang butuh digerakkan. Sehingga tergantung Anda, apakah mau dilampiaskan kekesalannya, ataukah sebelum dilampiaskan Anda kelola dulu, sehingga yang terlampiaskan itu menjadi sesuatu yang positif. Misalnya, tadi yang mau marah-marah, ambil sapu-sapu, ambil kain pel rumah Anda. Marah pel rumah Anda sambil ngomong, marah-marah ada pel rumah Anda. Atau Anda ambil kain lap, ambil ember sabun, ambil sampo mobil, lap mobil Anda, lap motor Anda, cuci motor Anda. Anda gerakkan tubuh Anda, itu melampiaskan emosinya supaya bergerak. Tapi kembali ke Anda, apakah mau mengeluarkan emosi yang ada hawa-hawa jeleknya itu, ataukah dikelola dulu lalu dikeluarkan yang positifnya? Itu kembali ke Anda. Anda yang punya hak untuk memilih. Anda punya hak untuk mengatur. Apakah Anda ingin mengeluarkan yang jelek-jelek, ataukah Anda ingin mengeluarkan yang baik-baik? Yang perlu Anda ingat adalah ketika Anda mengeluarkan yang jelek, maka kejelekan itu terpantul kembali kepada Anda. Maka siap-siap saja. Tapi sebaliknya, kalau yang Anda sebarkan itu adalah kebaikan, adalah hawa-hawa yang positif, hawa-hawa yang enak, maka percayalah, kebaikan itu, positif itu kembali ke Anda lagi sebetulnya. Setiap perbuatan kembali kepada pelakunya sendiri. Itu firman Tuhannya. Anda yang punya hak, Anda yang punya tubuh Anda yang punya pikiran Anda. Pilih mana? Dilampiaskan dengan hawa negatif itu, ataukah dikelola menjadi positif dan baru juga dilampiaskan. Tadi saya memberikan kelas MC online ke seorang, dia mengakunya profesinya adalah tabib di daerah Sumatera Utara. Beliau belajar MC karena dia melihat semua video di Cahaya Kehidupan, baca blog saya, dan dia mengatakan bahwa ini adalah inti dari saya belajar selama ini, Mas. Selama ini Pak Firman, saya belajar dengan berbagai ritual, berbagai teknik yang banyak, tapi begitu saya belajar hari ini, saya dapat ini loh intinya, ternyata ini benang merahnya, inilah sasarannya sebetulnya yang ingin diajarkan sama guru-guru saya dulu, hanya mungkin dengan berbagai ritual, dengan berbagai teknik yang seperti itu. Dan dia bilang bahwa baru ini dapat sadar bahwa ternyata semuanya itu yang buat adalah pasien-pasiennya dia, yang buat jadi terasa getarannya, terasa enak pasien-pasien. Dan dia sadar bahwa berarti kalau gitu dengan cara ini saya jadi jauh lebih mudah untuk membantu banyak orang di sana. Saya bilang silakan Pak, itu hak Bapak. Jadi belajar MC itu bisa untuk apa aja, kembali ke penggunanya. Karena di MC saya mengajarkan semuanya, bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran dengan benar. Saat malam, selamat istirahat, damaikan diri Anda, tenangkan diri Anda, dan bersama-sama kita sebarkan positif pada Indonesia, bersama-sama kita sebarkan kebaikan buat Indonesia. Kalau kita mau Indonesia baik, kalau kita mau Indonesia damai, maka mulailah dari diri kita, mulailah dari isi pikiran kita sendiri. Selamat malam, salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.